membahas tentang fagositosis ya. Pada part-part sebelumnya, Bu Nova sudah sering ya mengatakan atau menyampaikan tentang fagosit ya. Kita akan mencoba untuk mempelajari sebetulnya fagositosis itu apa sih ya. Jadi kalau kita kemarin mempelajari kan fagositosis itu seperti ibaratnya bakteri atau mikroorganisme masuk ya, kemudian dimakan misalnya oleh makrofag misalnya. Itu bahasa yang mudah kita pahami. Namun kita akan mencoba untuk mempelajarinya sedikit lebih detail tentang fagositosis ya, bagaimana proses-prosesnya dan siapa saja sih yang terlibat di dalam proses fagositosis. Lakukan penelanan ya, menelan, jadi selnya itu ditelan ya, terus kemudian dipecah-pecah menjadi suatu partikel, nah kemudian dimasukkan ke dalam sitoplasma, gitu ya, itu adalah fagositosis. Jadi kalau ditanya fagositosis itu terjadi di mana ya, tentunya setelah partikel itu ditelan terus kemudian menjadi suatu partikel-partikel kecil, itu akan dibawa ke sitoplasma. Nah, pada proses fagosit itu sel darah putih itu akan melindungi tubuh dengan cara memakannya atau mencernanya ya, mencernanya dari partikel-partikel benda asing ya, kemudian bakteri dan dari sel-sel yang mati gitu ya. Intinya makanya kalau bahasa mudahnya kita pahami, jadi fagosit itu adalah proses menelan ya, proses menelan benda-benda asing ke dalam suatu sel pertahanan tubuh kita ya, kemudian akan dimasukkan ke dalam sitoplasma. Nah, ada beberapa sel yang terlibat di dalam proses fagosit ya, atau proses fagositosis. Yang pertama adalah makrofag. Bu Nova sudah menyampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa komponen sel darah putih itu kan ada yang bergranula dan ada yang tidak bergranula ya. Nah, yang tidak bergranula itu kan contohnya monosit, limfosit. Yang bergranula contohnya neutrofil, eosinofil, basofil. Nah, sel fagosit ini itu banyak terlibat oleh monosit. Nah, monosit ini nanti dia akan berkembang menjadi makrofag. Ya, karena monosit ini adalah bagian terbesar dari sel darah putih. Ya, gitu. Ada neutrofil, monosit, makrofag, sel dendrit, dan sel mast. Jadi mereka itu cakap sekali dalam melakukan proses fagositosis. Nah, selain kelima itu tadi, ada sel lain yang berperan untuk melakukan proses fagositosis, namun tidak secakap yang 5 itu tadi. Siapa itu? Adalah fibroblast dan osteoblast ya. Nah, apa sih fibroblast itu? Fibroblast itu adalah merupakan suatu jaringan konektif ya, atau jaringan penghubung atau kolagen yang berfungsi dia dalam proses penyembuhan skar atau jaringan parut. Ya, jadi kalau misalnya kenapa sih kita kok ada luka misalnya ya, kemudian luka kita itu memunculkan suatu bekas luka ya, atau skar ya, atau jaringan parut, itu karena ada fibroblast ya. Nah, kemudian osteoblast juga itu merupakan suatu bagian dari sel fagosit, tetapi dia tidak
seprofesional dari neutrofil, monosit, makrofag, sel dendrit, dan sel mas, ya. Jadi osteoblast itu adalah sel yang berasal dari jaringan penunjang sel induk dari sumsum tulang. Ya, jadi dia bertanggung jawab untuk pembentukan dan perkembangan tulang. Itu untuk untuk osteoblast, ya. Terus kemudian letak dari lokasi masing-masing sel fagosit tadi. Kalau limfosit itu banyak terletak di darah, ya, karena memang di darah itu sel darah putih itu dia berjalan terus, ya, dia ngiteri, dia akan mengalir seiring dengan darah kita berada di mana. Karena kan setiap saat kan pasti darah kita mengalir, ya. Nah, disitulah limfosit akan mengikuti darah sehingga dia akan standby 24 jam untuk mengincar barangkali ada mikroorganisme yang masuk. Nah, limfosit selain ada di darah, dia juga berada di limpa dan di nodus limpa, ya. Terus kemudian sel epitel, ya. Sel epitel itu ini untuk yang sel fagosit tapi yang tidak profesional, ya. Itu adalah sel epitel itu lebih banyaknya terdapat di kulit. Terus kemudian fibroblast itu karena dia bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan tulang, sehingga fibroblast itu banyak terdapat di jaringan penghubung, ya, terjadi banget penghubung. Terus kemudian untuk eritrosit tentu saja dia bisa sebagai sel fagosit, tetapi memang dia tidak secakap dengan yang tadi sudah Bu Nova sampaikan, ya. Tentu saja eritrosit berada di darah. Kemudian untuk sel fagosit yang profesional itu adalah neutrofil monosit, itu berada di darah, ya. Dia akan terus mengawasi berjalan sesuai dengan aliran darah kita kalau ada mikroorganisme atau patogen yang masuk. Terus kemudian monosit dan makrofag selain berada di monosit selain berada di darah, dia juga berada di sumsum tulang bersama dengan makrofag. Gitu. Nah, selain makrofag berada di sumsum tulang, makrofag juga berada di patch pair yang ada di usus dan usus halus, ya. Nah, terus kemudian ada juga sel dendrit, terus kemudian makrofag yang konvensional, artinya yang terdepan, ya, yang sederhana, dan sel mas itu dia berada di kulit, ya, atau di mukosa, membran mukosa. Jadi misalnya membran mukosa di saluran pernapasan kita itu ada sel mas, sel dendrit. Di kulit kita juga ada sel dendrit. Jadi biasanya sel dendrit, sel mas, ya, makrofag yang bertugas pada lini depan itu biasanya berada di kulit. Nah, terus kemudian reseptor. Jadi proses fagositosis ini bisa berjalan atas peran dari reseptor. Namanya adalah reseptor fagositik dan reseptor opsinin, ya. Nah, reseptor fagositik itu dia berikatan dengan ligan mikroba, ya, karena pada saat misalnya makrofag akan menelan patogen tadi, itu harus berikatan dulu dengan reseptor, ya, gitu. Nah, kalau opsonin reseptor itu adalah ada dua, yaitu reseptor secara komplement yang sudah kita bahas pada pertemuan
part sebelumnya ya, ada komplement dan ada imunoglobulin reseptor vektor ya. Nah, reseptor opsonin ini dia adalah cleavage atau pecahan dari komplement ya. Misalnya ada komplement C3. Jadi dia pecahannya adalah C3b ya misalnya. Terus kemudian kalau reseptor vektor imunoglobulin itu dia akan berikatan dengan imunoglobulin vektor reseptor yang ada di makrofag ya gitu. Dia akan berikatan dengan antibodi ya. Nah, tahapan-tahapan proses fagositosis itu yang pertama dia akan kemoktaksis dulu. Kemoktaksis itu dia akan bergerak ya. Terus kemudian dia akan menggelinding ya, bergerak dengan cara menggelinding. Terus kemudian dia akan pembentukan dari fagosom siap-siap untuk siap-siap mau menelan ya. Terus kemudian setelah itu adalah dicerna ya. Jadi tahapan proses fagositosis itu adalah kemoktasis, kemudian adherens ya. Adherens itu ibaratnya seperti ikut saja di mana dia akan dibawa ya itu. Terus kemudian setelah itu akan membentuk fagosom dan kemudian kalau sudah terbentuk dia akan dicerna. Nah, ini secara garis besarnya gambar bagaimana proses kemoktasis ya pada fagosit dan adherens itu. Dia akan masuk ke membran plasma, kemudian ya masuk yang kedua ingestion of microbial by fagosit. Kemudian nomor 3 dia akan membentuk vesicle ya atau disebut dengan fagosom tadi ya. Dibuatkan oleh vesicle. Terus kemudian vesicle itu nanti akan bergabung ya dengan lisosom ya. Jadi makanya kalau kita berbicara tentang bagian struktur dari sel kita kan ada yang namanya lisosom. Lisosom itu adalah sebagai tempat dapurnya sel, tempat memasak. Jadi setelah terbentuk vesicle fagosom itu akan bergabung dengan lisosom fagosom tadi ya. Kemudian dia akan dicerna oleh mikroba. Kemudian setelah itu akan terjadi pembentukan sisa-sisa dari apa yang sudah dia cerna ya, material-material yang sudah dia lakukan ingesti yang masuk ke dalam sel tadi itu kemudian akan dibuang ya, akan dikeluarkan. Nah, dalam suatu proses fagositosis itu pertama sebelum secara garis besarnya ya itu akan dikenalin dulu ya oleh reseptor tadi itu ya, opsonin reseptor. Kemudian intinya adalah akan dikenal, terus kemudian akan attach ya, akan diikat ya, terus kemudian dimasukkan, dicerna, kemudian dibunuh dan didegradasi untuk dilakukan pengeluaran ya. Nah, untuk proses inflamasi itu ada 5 tanda-tanda inflamasi yaitu kalor ya. Kalor di sini adalah dia akan panas ya. Kemudian rubor itu kemerahan, kemudian tumor itu pembengkakan, dolor itu rasa nyeri dan fungsiolesa terjadi penurunan fungsi. Jadi CRTDF. Jadi itu adalah 5 tanda terjadinya inflamasi. Nah, sekarang apa sih perbedaan dari inflamasi kronis dan inflamasi akut? Inflamasi akut ya, itu biasanya terjadi penumpukan cairan dan plasma di daerah tertentu. Kemudian nanti platelet itu akan
aktivasi dari intravaskuler itu platelet. Jadi platelet itu nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah untuk mengeluarkan benang-benang fibril, gitu ya. Nah, terus kemudian inflamasi akut di sini biasanya ada dua hal kejadian. Yang pertama adalah di pembuluh darah, dia ya. Jadi pembuluh darahnya itu biasanya dia pecah ya. Sehingga makanya tampak memar tadi ya. Kemudian ada kejadian seluler ya, ada suatu mediator-mediator yang dikeluarkan pada saat terjadi trauma ya. Nah, untuk yang di vaskuler atau pembuluh darah di sini ada dua fase ya, ada dua fase yaitu perubahan hemodinamik dan perubahan permeabilitas vaskuler. Nah, untuk perubahan hemodinamik itu yang pertama pembuluh darah akan vasokonstriksi dulu. Ya. Vasokonstriksi dulu sekitar kalau misalnya itu injurinya itu ringan, dia akan vasokonstriksi dengan segera sekitar 3 sampai 5 detik. Tapi kalau injurinya itu parah, traumanya parah, pembuluh darah ini akan vasokonstriksi sekitar 5 menit. Nah, terus kemudian setelah vasokonstriksi itu akan terjadi vasodilatasi terutama pada arteriola. Ya, arteriolanya dia akan bervasodilatasi. Terus kemudian karena vasodilatasi pada arteriola sehingga peningkatan volume darah itu akan meningkat ya, volume darahnya akan meningkat ya. Terus kemudian akan menyebabkan daerah sekitarnya itu tampak hangat dan kemerahan. Makanya kalau kita ada trauma apa kan kita biasanya akan muncul kemerahan karena akibat dari vasodilatasi dari pembuluh darah arteriola. Nah, perubahan hemodinamik yang ketiga itu adalah vasodilatasi secara progresif. Dia akan menaikkan tekanan hidrostatik di daerah tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan cairan ke dalam ekstraseluler ya. Terus kemudian membengkak ya, sehingga akan terjadi pembengkakan. Jadi kalau misalnya itu dia tidak terjadi pembengkakan, maka yang terjadi itu hanya vasodilatasi secara persisten saja. Tetapi kalau sudah ada pembengkakan, maka akan ada cairan yang diproduksi di situ mengalami ekstransudasi ya di dalam ruang ekstrasel, terus kemudian dia akan membengkak. Nah, baru setelah itu dia akan berespon secara lambat atau stasis untuk terjadi peningkatan sel darah merah ya, sehingga viskositas darahnya itu meningkat ya. Karena apa? Viskositas darahnya ditingkatkan itu supaya kental. Jadi tidak banyak yang keluar. Nah, untuk proses hemodinamik yang kelima itu adalah leukositik yang marginasi. Jadi pergerakan leukosit ya itu sampai ke endotel ya, pembuluh darah endotel. Jadi itu ada 5 perubahan vaskuler pada saat terjadinya inflamasi. Yang pertama adalah vasokonstriksi, yang kedua adalah vasodilatasi persisten, ketiga vasodilatasi progresif ya dengan cara dia nanti akan membengkak. Terus kemudian dia akan memperlambat atau cairannya supaya nggak banyak keluar sehingga pembuluh darah itu akan ditingkatkan viskositas atau kekentalannya. Baru yang kelima adalah leukositosis itu dia akan bergerak ke dalam pembuluh darah endotel. Nah, di sini ada misalnya tekanan antara tekanan hidrostatik dengan tekanan osmotik itu adalah imbang ya. Nah, kalau misalnya tidak seimbang maka akan terjadi kebocoran plasma ya, sehingga itu yang akan mengakibatkan
jadi dari vasodilatasi itu plasma atau cairan protein itu bisa keluar ya. Nah, sehingga itu yang akan nanti mengakibatkan udem karena terjadinya pengeluaran cairan masuk ke dalam interstisial. Nah, kemudian untuk mekanisme dari peningkatan permeabilitas vaskuler itu adalah akibat dari sel endotel yang kontraksi. Ya, sel endotel yang kontraksi, terus kemudian bisa juga sel endotel yang mengalami cedera, ya, bisa juga karena kebocoran plasma, ya. Itu jadi beberapa hal yang bisa meningkatkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, ya. Atau bahkan neovaskularisasi, ya. Jadi proses vaskularisasi yang baru. Jadi intinya mekanisme peningkatan permeabilitas vaskuler itu akibat dari beberapa hal, yaitu sel endotel yang kontraksi, kemudian karena akibat dari injuri, ya. Terus kemudian adanya injuri itu bisa terjadi di sel endotel, ya, atau bahkan di jaringan-jaringan sekitarnya. Terus kemudian bisa karena neovaskularisasi. Jadi vaskularisasi atau pembentukan pembuluh darah yang baru, ya, itu akan bisa terjadi peningkatan permeabilitas vaskuler. Nah, tadi kita berbicara tentang vascular event. Nah, sekarang yang kedua itu kita akan berbicara tentang cellular event. Nah, di dalam proses inflamasi selain terjadi vascular event itu sel-sel juga akan ikut berpengaruh. Ya, prosesnya kalau cellular event itu ada dua, eksudasis leukositosis dan proses fagositosis. Ya. Nah, proses leukosit eksudasi itu akan mengubah bentuk menjadi perubahan bentuk dari elemen-elemen darah. Kemudian ini sama ya dengan tadi, jadi intinya itu dia akan rolling, mengitari, kemudian dia akan bergerak, ya, marginasi, terus kemudian dia akan kemotasis, ya. Tuh, jadi itu aliran darah yang normal, kemudian dia akan memarginasi dan pavementing, ya. Dia akan bergerak, memperbanyak diri, rolling, ya. Kemudian dia akan diapedesis, dia akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini adalah bagaimana leukosit itu akan terjadi eksudasi, ya. Proses terjadinya eksudasi itu adalah dari rolling, ya, dari pergerakan dia akan mengaktifasi integrin, ya, oleh kemokin. Kemudian adesinya itu dia akan stabil, kemudian dia baru akan berpindah ke endotel tadi. Nah, untuk yang terakhir adalah bagaimana mekanisme inflamasi, ya. Ini jaringan yang mengalami luka ini akan mengeluarkan tanda-tanda senyawa kimia, yaitu histamin dan senyawa kimia lainnya. Jadi pertama begitu ada trauma atau jaringan, pembuluh darah itu akan vasokonstriksi dulu. Dia akan menyempit dulu. Nah, kemudian setelah menyempit, itu baru akan muncul zat-zat kimia yang ada di daerah luka tersebut. Nah, kemudian setelah ada zat-zat kimia tadi itu akan terjadi pelebaran pembuluh darah, ya, yang menyebabkan tekanan darah meningkat, kemudian peningkatan permeabilitas, ya, kemudian selanjutnya terjadi permindahan sel-sel fagosit. Nah, kemudian setelah itu akan terjadi proses fagositosis oleh makrofag dan neutrofil, sehingga jaringan itu akan bisa mulai sembuh. Nah, kenapa sih kok jaringan itu bisa tertutup, ya? Bisa tertutup artinya darah tidak keluar terus karena ada yang namanya pada saat luka tertutup setelah zat-zat kimia itu dikeluarin untuk membunuh patogen-patogen yang masuk ke dalam luka itu ada yang namanya faktor pembekuan, ya. Jadi faktor pembekuan itu oleh platelet yang akan mengeluarkan benang-benang fibrin. Jadi jaring-jaring fibrin itu tadi yang menutup luka dari
trauma tadi ya, ditutup sehingga darah tidak keluar. Nah, sembari fibrin-fibrin proses pembekuan terjadi, maka untuk mencegah, kan biasanya kalau kita trauma ya, itu atau tertrauma karena ada benda tumpul atau benda runcing yang masuk, itu akan beresiko terjadi infeksi sehingga misalnya pisau misalnya tertusuk, kan kita nggak tahu di pisau itu ada patogen apa. Nah, sembari itu proses pembekuan terjadi dan proses penyerangan dari patogen tadi juga dilakukan dengan cara fagositosis. Jadi itu mungkin yang bisa Bu Nova sampaikan terkait dengan pertemuan kita tentang respon inflamasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa kita diskusikan melalui forum. Kita aktifkan forum kita untuk kita banyak diskusi.